Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidina ya Rasulullah dari mulatilatih. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minimal. Sob, sekarang ini saya lagi di daerah Seminyak. Semuanya banyak tutup, sob. 90% pada tutup semua. Ada yang tutup permanen, ada yang udah masih buka ininya tapi dia tutup gitu. Jadi luar biasa, efek pandemi itu nyesain banget gitu. Dan ini saya dari Seminyak mau ke Obroy, lihat-lihat situasi itu, jalan-jalan hujan-hujan sore dengan anak dan istri itu. Yang si kecil yang saya ajak, karena yang gede lagi ujian semua sob. Saya nggak bicara itu sekarang. Sekarang saya bicara hidup itu harus optimis sob. Jadi pengusaha itu. Jadi kalau mau sukses sesuatu harus punya keyakinan kuat pada apa yang dia lakukan dan harus realistis gitu. Tapi realistis saya itu tidak otak keser, realistis otak keser gitu. Jadi intinya apa? Bayangkan sob ya, pada saat pandemi corona mulai jalan, saya malah dirikan SKD, dirikan Uber, PT Uber Sadar Kaya gitu. Dan ajibnya lagi, saya ikrarkan bahwa Uber ini adalah perusahaan wakaf gitu. Karena 90% saham saya diwasiatkan, jadi bukan hanya omong toh sob, ada wasiatnya. Jadi ada dewan wakafnya di SKD itu, Kiai Sadid namanya, Kiai muda itu. Jadi saya sudah inikan, saya ikrarkan di wasiat bahwa 2/3 saham saya nanti keuntungannya untuk Uber Sadar Kaya, untuk wakaf. Wakaf digunakan untuk apa? Untuk Uber lunasi utang-utang yang ikut program segala macam-macam. Terus sehingga bisa bebas riba, modal kerja dan yang lainnya. Kok bisa kayak? Anda kok kaya banget? Yang kaya bukan saya sob, Allah yang kaya. Dan hebatnya lagi Uber ini, satu, ketika pandemi semua jalan. Tadi saya nanya, Mas apa nggak dablek Mas? Orang pada tutup semua, pada sepi, kok Mas diriin Uber gitu? Kok tiba-tiba gitu? Kenapa nunggu saat bagus aja gitu? Jadi gini sob, ketika sekarang pandemi corona itu yang susah bukan hanya saya, tapi semua orang susah gitu. Jadi semua orang susah. Ketika semua orang susah, mobil mana? Oh dia masuk ya. Jadi ketika semua orang susah, perusahaan besar kayak Gojek, Grab juga sama susahnya juga. Nah saat pun susah, semakin besar semakin sakit sob. Nah kalau saya kenapa gak sakit ya? Karena ya kecil sob. Uber ini perusahaan UKM kecil sob, tapi milik Allah. Kalau jadi milik Allah jadi gede nantinya insya Allah. Dan saya tidak ngerasa rugi, berapapun yang dikeluarkan. Kan orang bilang gitu, kok dananya dari mana kayak? Gak tahu, Allah yang ngasih. Kan hidup ini milik Allah, dunia ini milik Allah isinya. Saya nggak minta apapun dari sob, doain aja dan gunakan Uber gitu aja. Nah sekarang ini data terbaru adalah kita sudah migrasi hampir 90%, mudah-mudahan minggu depan sudah full launching loh, untuk soft launchingnya udah jalan. Jadi data driver tidak hilang segala macam-macam. Dan kita, kalau Anda sekarang ini perusahaan yang jalankan ojol ya, ride handling ya, daripada tutup, mergerkan dengan Uber aja gitu. Jadi ininya driver tidak dirugikan gitu. Saldonya driver tetap kita akan terima gitu, meskipun nggak ada uangnya gitu. Terus Anda dapat dari mana? Insya Allah nanti dari bagi hasil apa kayak nanti gitu. Kita pikirkan. Namanya kerjasama kan harus menguntungkan. Daripada Anda tutup aja gitu. Kan sekarang banyak di daerah-daerah yang ojol-ojol kecil, gabung aja dengan Uber Max gitu. Nah sekarang yang sudah tergabung adalah sistem Gomek gitu. Jadi nanti driver Gomek sabar dulu, yang di beberapa daerah nanti kita migrasikan datanya udah masuk. Kalau udah masuk datanya, insya Allah gitu. Jadi insya Allah jalan gitu. Jadi intinya apa? Nah kalau biasanya kalau yang gede-gede gajah sama gajah, kita ya kecil-kecil aja lah. Terus Cap kok berani buka gitu pada saat susah? Kenapa nggak berani gitu? Kenapa ya? Ini perusahaan kan milik Allah. Sudah saya kira kan wakaf company PT Uber Sadar Kaya ini. Jadi kalau udah gitu Pak, saya gaspol. Urusan sukses apa urusan enggak itu urusan Allah gitu. Ketika gagal pun Anda yang terusin gitu. Kan simple gitu. Yang penting idenya udah masuk dulu gitu. Des gitu. Dan ketika semua susah, saya malah lakukan oposisi strategi. Jadi strategi berbeda gitu. Yang penting cost-nya bisa saya handle gitu. Nah mereka semua kalau yang udah cost-nya gede kan susah handle-nya. Kalau saya cost-nya kan kecil gitu. Ini nanti saya beli yang kamera yang ada bisa bolak-balik ya. Doain aja, mudah-mudahan mudah besok. Jadi Anda bisa lihat yang di luar juga gitu. Kan ada Ovo Reno gitu, mau saya beli itu. Insya Allah. Mudah, Allah yang makasih gitu. Jadi intinya gitu. Jadi ketika susah pun optimisme, keyakinan itu ada gitu. Kalau Anda tidak yakin, berarti Anda tidak yakin pada Allah. Bayangkan lah, burung yang terbang kosong aja, perut kosong, baliknya dia udah kenyang gitu. Itu ibaratnya gitu. Kenapa kita yang punya akal nggak berani gitu? Kayak susah, Anda tuh ngomong aja, ngoceh aja seenak udel gitu. Ya saya bisanya cuma ngoceh.
Jadi ya saya buktiin, saya udah pasrahin semua jalan kok. Lihat dulu saya kerja habis-habisan sob, kena riba gitu. Habis-habisan kerja, siang malam saya kerja, istri tinggal. Memang ada enaknya gitu. Saya sering keluar negeri tiap ini dapat bonus-bonus dari dari supplier gitu. Karena saya distributor kan, saya cukup sukses gitu jualannya gitu. Akhirnya bonusnya jalan-jalan kemana-mana gitu. Gratis lagi, nginep di hotel gratis, dikasih saku lagi, sangu. Kan luar biasa gitu. Nah, meskipun sekarang tapi kerjanya aset kelihatan besar tapi mompong gitu, kayak kapas gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya nggak kerja pun, lihat jalan-jalan kemana-mana. Kemarin dari Malang, saya jarang ngantor sob. Jadi kalau orang ngantor saya jarang gitu. Tapi alhamdulillah ada aja uang rezeki dari Allah gitu. Dari mana saya nggak tahu gitu. Yang penting saya kerja optimal, termasuk di Uber ini saya optimal gitu. Sob, nanti yang kena riba semua, kita sudah meluncurkan RSC, Riba Solution Center gitu, SKDA gitu. Jadi Anda di komunitas RCC, Riba Crisis Center dan SKDA, Sadar Kaya Dunia Akhirat, bisa menggunakan jasa ini gitu. Berbayar memang ini. Kalau di SKDA tetap gratis, intinya kalau di ini berbayar, cuma tidak mahal sob. Dan bayarnya untuk wakaf, untuk para admin. Buat saya tidak sob. Kalau saya alhamdulillah Allah cukupin, dan saya memang janji saya penerima manfaat terakhir. Bila perlu nggak perlu manfaatnya di sini, tapi di akhirat, itu yang saya harapkan. Karena secara finansial saya sudah cukup dan Allah udah cukupi semua. Dan saya yakin ketika saya jadi pelayannya Allah, abdinya Allah, insya Allah semua kebutuhan saya dipenuhi oleh Allah. Dan ternyata memang terbukti gitu. Apapun keinginannya baru drag ke jalan, luar biasa. Tadi ini sekarang saya ke Seminyak ini nyari bantal untuk anak, bantal duduk gitu untuk anak itu. Alhamdulillah pada tutup semua, ada satu toko buka, orang Makassar. Dikasih harga bagus lagi. Harusnya belinya 800.000, ini cuma 650.000, kasih diskon, bagus lagi. Alhamdulillah tuh beli. Jadi Anda nanti lihat. Jadi intinya apa? Kalau kita ini sesuatu, meskipun nggak yakin ini buka apa enggak, saya jalan-jalan aja, ada toko buka satu, berhenti, dapat aja gitu. Kemarin naik mobil juga sama. Padahal saya pengennya istri saya, Mas kalau ke Malang, kalau naik bis boya yang VVIP yang bagus lah gitu loh. Saya nggak pernah dapat sob. Udah direncanakan, udah dapat, tiba-tiba bisnya nggak jalan gitu. Akhirnya yang biasa juga. Kemarin nggak nyangka-nyangka, cuma datang ke terminal Mungi udah jam 5:30, taunya bisnya setengah jam lagi datang. Nah apa? VVIP bagus, luar biasa Malang Indah. Akhirnya saya pesen bolak-balik. Jadi kalau kita yakin, bukan karena masalah uang ya sob ya, karena masalahnya di situ kadang saya meskipun ada uang, kadang saya nggak dapat apa yang saya harapkan gitu. Dan alhamdulillah pulang pergi selamat dan nyaman gitu. Jadi kalau kita jadi pelayannya Allah, insya Allah apapun akan dibantu. Terus syaratnya masuk RSC, Riba Solution Center adalah apa? Anda harus yakin bahwa Anda mau berjuang habis-habisan, mau fight gitu. Kedua, Anda tidak boleh maksiat gitu. Ketiga, Anda harus jangan gantungan pada RSC gitu. Karena di sini kan kita hanya pendampingan gitu. Jadi yang paling utama menurut pengalaman saya, solusi riba yang paling bagus adalah ketika kita bisa mengerjakan sendiri sob. Bisa berhubungan dengan bukan hanya secara biasa, tapi secara batinnya kita lakukan. Agama apapun, Anda harus baik dengan agama, dengan istri Anda dan keluarga Anda, dan harus minta maaf kepada anak istri dan juga orang tua, minta doanya dulu. Karena menyelesaikannya bukan hanya dengan biasa, harus dengan doa juga. Itu pengalaman saya sob. Demikian saya catatan sekarang ini tanggal berapa ini? 17 ya, 17 Maret ya, 2021 ya. Hah? 15 sekarang? 15 Maret ya, lupa ya tanggalnya. Di Seminyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, saya memang gudang kekurangan. Ini batu belik ya, masuk sini. Ya. Oh ada kiss bag-nya. Oh jangan dicoba. Bye bye. Bye bye. Babi. Bye bye. Bye bye. Udah.